Yang Bang, dibicarakan singkong sampai ke jagung, sampai ke bintang bulan segala macam. Jauh kan? Yang bintang penting tertib. jangan nyebut bintang, Bang. Kalau nyebut bintang, bintang. Jangan bulan, jangan Iya, laut ya. bagus begitu. Emang Pak Bau nggak nyebut ini nih, nggak nyebut pohon-pohonan, nggak nyebut ini gitu. Iya, maksud Enggak, Bang. saya, loh, Kenapa? apa yang dibicarakan, hal apa yang dibicarakan, itulah terus Iya, iya, iya. dibicarakan. Jangan Iya. yang lain-lain. Ini ada saudara baru kita ini, Bang Juma, Gurunda, Ya, Pak Abu Mutawali. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada Gurunda Bang Juma. Ada Pak, kita ngobrol lagi santai, lagi ngobrol santai dulu ini. Abang, waalaikumsalam. Ya, kita gimana? suruh tertib Bang, tapi Bang. Iya, harus itu. Makanya agama itu harus punya rambu-rambu. Begitu juga dalam berdialog. Harus punya rambu-rambu. Biar tertib. Oke. Kita bahas sampai ini pagi-pagi. Pagi-pagi bahas apa itu, Pak Lamsen? Nanya apa biasa dia nanya aku. Ya, kalau saya sih, Apa kalau tuh? bahas Alkitab, karena kalau bahas Al-Quran, karena memang menurut yang saya pahami ya, setelah saya pelajari, bahwa Alkitab itu memang beda dan bertolak belakang ajarannya dengan Al-Quran. Tokoh-tokohnya pun beda, bukan tokoh-tokoh di Al-Quran. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan ya, biarlah Al-Quran seperti itu, biarlah Alkitab seperti ini. Kalau kita sudah pahami itu, tidak akan terjadi gesekan-gesekan, tidak akan terjadi keributan-keributan seperti ini. Ya, jadi kalau sudah kita menyadari bahwa tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh dengan Al-Quran berbeda, dan ajarannya pun bertolak belakang, ya sudahlah. Biarlah orang yang memilih Al-Quran, silahkan di Al-Quran. Yang memilih Alkitab, silahkan di Alkitab. Begitu saja. Itu selalu saya anjurkan kepada teman-teman semua. Kenapa ribut? Karena menganggap bahwa tokoh di Alkitab dan tokoh di Al-Quran itu sama. Akhirnya kacau kan? Terima kasih. Ya, baik kalau gitu. Ya, saya menjelaskan Al-Quran pun pasti ada bantahan nantinya. Jadi, mending Pak Saya tidak akan Lamsen. bantah. Loh, nanti paling bertanya kalau nggak ngerti itu aja. Mending Pak Lamsen menjelaskan ke kita keterkaitan antara ajaran Kristen dengan Yesus. Kalau di Islam kan jelas ajaran Islam itu dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, include dengan kitab sucinya Al-Quran. Iya. Terima kasih. Sekarang saatnya Pak Lamsen menjelaskan apa kesinambungan antara ajaran Yesus kepada Bani Israel dan keberadaan Kristen hari ini. Oke, terima kasih Bang Ya, Juma. silakan Pak. Terima kasih. Saya ini lantaran saya baca di Alkitab ya. Yesus itu bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran ya. Iya. Iya, Nggak beda usah itu. dibahas itu. Iya. Yesus itu menerima firman, maksudnya menerima kitab suci orang Yahudi itu. Lalu diajarkan berita apa yang diberitakan, yaitu tentang rencana keselamatan yang akan dilakukan oleh Yesus. Itulah yang diberikan kepada orang-orang murid-muridnya itu, kepada orang-orang Yahudi yang menerima. Dan orang Yahudi memang tidak menerima dia. Kalau dia juga membaca firman, ya tetap bawa buku, yaitu kitab orang Yahudi itu di bait suci. Itu yang dibacakan. Lalu dia berkata, nubuatan ini sedang digenapi oleh saya pada hari ini. Jadi dia menunjuk bahwa nubuatan-nubuatan yang ada di kitab orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi itu menunjukkan tentang dia. Dan itulah sebabnya banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang marah kepada dia. Karena dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Contoh misalnya mengampuni dosa, mengatakan dia Mesias, mengatakan dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang dicatat oleh Musa, Daud.
Karena mereka tidak tahu siapa itu Mesias itu dan tidak kenal siapa Yesus itu. Dan memang dinubuatkan kedatangan dia tidak dikenal oleh pemiliknya, yaitu yang orang Yahudi. Orang Israel sendiri tidak mengenal dia. Itu sebabnya dia dibunuh. Nah, Yesus pengikutnya ada. Dan setelah tiba waktunya, setelah dia selesai mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, dia kembali ke surga sana. Walaupun dikatakan ke langit, tapi ternyata ayat-ayat lain mengatakan ke surga. Kalau saya katakan nanti buka ayat ke langit, ya terserah. Ya, ada orang bantah teman-teman Islam ke langit, ya udah terus ke langit. Tapi kan tidak mungkin dia melayang-layang di langit, karena ada ayat lain mengatakan dia di surga. Jadi murid-muridnya masih ada di dunia ini. Dan memang orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin seperti Paulus sangat benci kepada si Yesus. Orang ini ahli-ahli kitab. Dan mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itulah sebabnya Paulus memimpin pasukannya untuk mencari Yesus. Dan yang ketemu bukan Yesus, malah Stefanus. Matilah Stefanus atas pimpinan si Paulus. Dan waktu si Paulus mau minta surat izin pengesahan bahwa dia akan menghabisi semua murid-murid Yesus yang sisa itu, dia didatangi oleh sebuah cahaya dari langit sana. Disitulah terjadi dialog, ya. Akulah Yesus yang kamu kejar-kejar itu. Akulah Yesus yang kamu nanya-nanya itu. Kata suara dari langit itu. Tapi nggak kelihatan mukanya. Lah iya, itulah sebabnya dia sadar. Oh, rupanya inilah Mesias itu. Jadi Paulus mengetahui semua pelajaran-pelajaran yang tercatat di kitab orang Yahudi. Tanpa sekolah pun, dia sudah tahu bahwa dia sedang menunggu Mesias. Ternyata Mesias itu dia sadar, itulah Yesus yang dikejar-kejar. Murid-murid Yesus itulah yang mau dikejar. Itulah sadar dia. Tanpa sekolah pun dia sudah tahu isi kitab-kitab orang Yahudi. Jadi makanya orang heran. Dari mana dia tahu? Kapan dia belajar? Memang dia ahli kitab. Maka dia mengalihkan pikirannya. Maka dia percaya bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab orang Yahudi ialah Yesus. Jadi makin banyaklah pengikut Yesus. Termasuklah Paulus itu. Dan banyak juga yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Orang Yahudi itu terbagi dua. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, membuat nama komunitasnya adalah Kristen. Nah, komunitas itulah Kristen. Dan itulah hubungannya Kristen dengan kitab orang Yahudi. Dan orang-orang pengikut Yesus menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi tidak ada Injil yang diturunkan oleh Tuhan kepada Yesus, tidak ada. Dan tidak ada ditinggalkan kitab oleh Yesus, tidak ada. Hanya murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang mencatat peristiwa-peristiwa itu dan menceritakan kembali. Itulah yang disebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Yohanes. Dan itu bukan diwahyukan. Itu recording in progress. Itu dicatat oleh pengikut-pengikut Yesus. Begitulah hubungan antara Yahudi, kitab orang Yahudi dan kitab Recording orang Kristen. stopped. Lalu ditempelkan, lalu digandengkan itu. Itu artinya bahwa nubuatan yang dinubuatkan oleh kitab-kitab Yahudi dipenuhi, digenapi oleh kitab-kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah hubungan antara Kristen dan Yahudi. Terima kasih atas pertanyaannya, Gurunda. Baik, sangat menarik apa yang diuraikan oleh Pak Lamsen. Kemudian ya, akhirnya saya dapat pengetahuan tentang hubungannya. Namun ada hal yang ingin saya perjelas di sini, Pak. Mudah-mudahan saya bisa tercerahkan. Di dalam pengajaran Yesus di kitab Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini adalah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, ketika dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan di dalam Lukas 21, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan mengikuti kepada mereka yang menyesatkan ini.
Iya. Siapa mereka ini? Itu dijelaskan di dalam nomor 12-nya di dalam Lukas 21. Namun sebelum penyesat itu datang, sebelum engkau disesatkan, sebelumnya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan ke raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Yang saya ingin tahu, siapa pelaku penangkapan dan penganiayaan yang dimaksud sebagai penyesat ini? Silakan, Pak. Oh, di Alkitab tidak dicatat siapa. Tapi ada dikatakan, ya, akan terjadi kan. Jadi bisa kita lihat ciri-cirinya. Yeah. Yang mengaku dia Yesus, yang mengaku dia adalah Nabi. Nah, itu yang dimaksud. Yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan 10 perintah Tuhan. Itu jelas. Nah, ini kan dikatakan waspadalah, penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Iya. Banyak. Ini siapa ini, Pak? Banyak mengaku Kristen, banyak mengaku Yesus, ya, pengikut Kristus ya. Tapi tidak sesuai dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Yesus, tidak sesuai dengan 10 perintah Tuhan. Banyak itu, Pak. Banyak sekarang ini. Iya, yang memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Yesus itu di Damsyik itu kan jelas, Pak, memenuhi penggenapan Paulus ini, memenuhi nubuatan. Bukan di Damsyik saja. Di mana-mana. Nah, ini saya ingin jelas ya, siapa yang kemudian menganiaya murid Yesus. Halo? Ya, yang menganiaya murid Yesus awal mula sebelum muncul penyesat itu siapa itu, Pak? Oh, itu bukan untuk awal mula. Sampai akhir zaman ada itu penyesat itu. Iya, sudah pernah terjadi pembantaian sejarah, sudah mencatat ya. Sudah tercatat ya. Iya. Banyak pengikut Yesus. Kan dulu pernah Alkitab itu tidak boleh dibaca orang awam. Yang boleh baca hanya penguasa-penguasa. Iya, penguasa-penguasa. Siapa yang baca Alkitab ditangkap dan tidak sesuai dengan ajaran mereka. Lalu mereka lari selama 1260 tahun. Itu namanya zaman kegelapan. Ini dari catatan Alkitab. Ini kita berbicara mengenai murid-murid Yesus yang bertemu langsung dengan Yesus. Siapa penganiayanya, Pak? Maksud saya. Oh, itu. Ini kan Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Iya kan. Turunannya kan nanti orang itu nanti kan mengabari, kabarkan Injil. Jadi pengikutnya itu jadi murid-murid Yesus juga seperti kami kan dianggap juga pengikut Yesus kan. Nanti kita bahas itu. Ini dulu yang orang-orang yang berhadapan langsung Yesus ini yang dimaksud begini, Pak. Di dalam 1 Yohanes 2 diterangkan di nomor 18, nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Dan seperti yang telah kamu dengar, kepada murid-muridnya bukan Bani Israel ya, salah itu. Bani Israel, Pak, murid-muridnya Bani Israel. Ya betul, 1 Yohanes 2. Iya, bukan orang Antioquia. Jadi ya, belum ada waktu itu Antioquia. Iya, belum ada Kristen, belum ada non-Yahudi yang ngaku sebagai pengikut ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Mari ini seorang. 1 Yohanes 2 ayat berapa? Nomor 18, nomor 19. Oh, kita baca dulu ayat 18 ya. Kita baca bersama ya. Silakan, Pak. Antikristus, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Yang antikristus sudah banyak, orang Yahudi juga aja antikristus kan, karena dia sudah tidak diterima. Iya, bahwa betul. Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, berarti orang Yahudi kan? Iya. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, walaupun dia orang Yahudi tidak termasuk dengan kita karena dia percaya kepada Yesus. Tidak sungguh-sungguh maksudnya, pura-pura. Tidak percaya kepada Yesus. Pura-pura jadi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ternyata kan tidak bersama-sama kan? Iya. Itu terjadi
supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, disangkalnya Yesus bukan Kristus, ya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi orang-orang tidak percaya Yesus itu adalah anak Bapa, katanya menyangkal Yesus dan menyangkal Bapaknya. Jadi dia orang Yahudi tidak mengerti itu siapa Bapa siapa anak, tidak mengerti karena Yesus selalu mengaku saya anak Bapa. Sebab barang siapa menyangkal anak, sebab siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi orang Yahudi itu tidak mengerti siapa ini anak, siapa nih Bapa. Padahal sekarang mengajarkan itu. Pertanyaan saya, antikristus ini siapa, Pak? Yang berasal dari tengah-tengah Yahudi? Ya sudah orang Yahudi lah yang tidak mengerti. Ini masa anak Tuhan ini kok begini anak Tuhan? Masa Tuhan beranak? Kan begitu pikiran orang itu. Dia bukan. Ini saya orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu, dan saya minta ada kejujuran di sini, Pak. Sudah jelas, kan sudah. Orang-orang itu yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa Yesus itu siapa. Yesus lalu berkata, Bapa di surga. Masa Tuhan beranak? Kan begitu dalam pikirannya. Orang makin benci kepada dia. Enggak, maksudnya gini. Ini Yesus menunjuk seorang antikristus akan datang. Nah, seorang ini siapa, Pak? Yang kemudian berasal dari tengah-tengah Israel yang berdiri sebagai penantang Yesus. Begini, Pak. Cuma ya, penulis Alkitab ini bukan bahasa ilmiah dan bukan bahasa hukum. Ini bahasa biasa, bahasa manusia awam. Biarpun dikatakan seorang juga bisa juga banyak orang itu, ya. Berarti salah ini Yesus mengatakan seorang, Pak. Bukan salah, penulisnya yang begini, yang menulisnya sesuai dengan apa yang pemahaman dia, ya. Bukan salah, tapi memang seperti saya langsung mengerti, tidak mungkin satu orang. Akan banyak katanya. Banyak kan? Nah, sekarang berasal dari tengah-tengah Bani Israel, betul kan? Nah, betul, orang Israel juga. Iya. Nah, siapa di antara Bani Israel yang paling terkenal menurut Bapak yang menantang ajaran Yesus? Yang membunuh Yesus siapa? Orang Israel sendiri langsung kan? Yang menantang Enggak ada yang menantang, semua menantang itu. Dan sekarang kalau Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu ada yang di surga, ada nggak Bapak juga di dunia, Pak? Itulah yang tidak bisa kami pahami dan orang Yahudi pahami. Nah, katanya, ini kan di sini Allah itu satu, ya. Kan ini kalau kesana nanti larinya, ya. Itu sudah membahas diri Yesus yang kita tidak tahu memang bagaimana kok bisa Tuhan itu kok bisa mengenakan sifat kemanusiaan. Ini saya orang yang tidak ngerti, Pak, bertanya kepada Bapak nih ya kan. Di dalam dalil 1 Yohanes 2 ini kan jelas indikasi antikristus itu adalah di nomor 22, siapakah pendusta antikristus itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, sekarang Kristus itu berasal dari kata Mesias. Ya, Mesias itu adalah manusia 100%, bukan Tuhan. Nah, siapa yang kemudian menyangkal kalau Yesus itu bukan Tuhan? Kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Siapa itu, Pak? Orang Yahudi termasuk Paulus. Nah, gitu, Pak. Berarti Pauluslah antikristus yang dimaksud oleh Yesus yang harus diwaspadai. Iya, kan tadinya begitu. Nah, gitu, kan, Pak. Itu loh, Pak. Ya. Orang-orang Sanhedrin, Paulus orang Sanhedrin, ahli kitab. Iya. Yang tidak mengaku Yesus. Berarti murid-murid Yesus harus waspada kepada Paulus. Iya, harus waspada kepada orang-orang Farisi. Terus kenapa Bapak menjadikan dia sebagai rasul? Ntar dulu, Paul, ini kan ada sejarahnya. Jadi Paulus ini sangat benci kepada pengikut Yesus. Yesus sudah naik ke surga saat itu kan, ya, sudah naik ke surga. Ini sebelum naik dulu. Ini kan sebelum naik ke surga kan cerita ini.
Paulus masih ada, masih anggota Sanhedrin. Itu anggota Sanhedrin itu orang terpilih, orang-orang pinter itu. Tidak boleh yang macam-macam. Yang nilainya 80 ke bawah nggak boleh, 80 ke atas baru bisa masuk Sanhedrin itu. Jadi termasuklah Paulus. Pauluslah pemimpinnya kan. Nah, Paulus inilah memimpin untuk menghabisi, untuk menangkapin semua murid Yesus yang ditinggalkan Yesus. Di perjalanan, kan di perjalanan nih, di perjalanan, ya, ketangkaplah dia oleh cahaya. Dia tidak melihat Yesus, ya, dia tidak melihat Yesus. Siapa engkau Tuhan, katanya. Saya tidak tahu kenapa disebut Tuhan kan. Langsung dia kan penguasa, Pak. Tuhan itu artinya kan penguasa di surga kan. Dia tahu itu penguasa dari surga itu Tuhan itu ya. Siapa engkau Tuhan? Lalu jawab Yesus, akulah yang kamu aniaya itu. Nah, itu menggenapi Lukas 21, Pak. Menggenapi 21. Nah, kalau menggenapi, kalau kamu bilang menggenapi 21, memang waktu Paulus sudah bertobat, tidak ada yang berani dekat dengan dia. Dia terpaksa dituntun oleh si Ananias lah. Si Ananias mendoakan dia. Kalau bukan si Ananias, murid-murid Yesus pasti lari meninggalkan si Paulus. Karena orang tahu si Paulus ini kejam, pasti membunuh. Tapi mereka tidak tahu Paulus sudah bertobat. Nah, dan orang-orang setelah dia bertobat, orang-orang Farisi pun benci kepada Paulus. Jadi serba salah, ke sini salah, ke sana salah si Paulus ini. Terus si Ananias lah menceritakan kepada murid-murid Yesus, si Paulus itu sudah bertobat dan dia sudah satu golongan dengan kita. Itulah sebabnya si Paulus ini kan orangnya ini agresif. Ananias ini siapa lagi nih, Pak? Ananias. Iya. Yeah. Loh, dialah yang mendoakan dia supaya matanya terbuka kembali. Iya, maksud saya Ananias ini siapa menurut Yesus? Gitu loh. Ananias sih, apakah murid Yesus? Kan sudah melebar, sudah meluas, murid-murid Yesus sudah banyak kan, sudah banyak. Jadi Ananias ini adalah yang percaya kepada Yesus, bukan murid Yesus. Iya kan tadi Bapak bercerita. Halo? Iya, artinya pengukuhan Paulus sebagai orang yang kemudian ngaku-ngaku orang yang bertobat, pengikut Yesus, itu kan pengakuan Ananias, dan Ananias ini kita tidak kenal siapa. Ananias ini adalah pengikut Yesus yang sudah Yesus naik, kan disebarkan, orang kan diperintahkan kabarkan Injil kemana-mana. Jadi tersebar, kan sudah tersebar. Jadi nggak sebut nama-nama satu, muncul Ananias yang sangat yang mungkin menonjol di dalam keimanannya. Jadi Ananias lah yang mendoakan si Paulus sehingga matanya melek kembali yang tadinya tidak melihat karena cahaya itu. Iya. Iya. Jadi gini, Pak. Buktinya ya, Juma ya. Buktinya waktu dia ketemu dengan muridnya Yesus memang takut. Lalu dibilang sedemikian rupa supaya murid tidak takut. Akhirnya dia kerjasama dengan si Yakobus, si Petrus juga kerjasama mereka jadinya. Jadi si Paulus diusulkan bawa berita keluar dan murid-murid Yesus di dalam. Begitu kan si Yakobus juga ketemu dengan si Paulus yang tadi takut jadi temannya. Jadi satu kelompok orang itu jadinya pengabar Injil. Jadi kalau kamu bilang jadi penipu kan nggak mungkin bisa satu kelompok, satu pekerjaan. Dan mereka ya kan Yesus katakan bahwa banyak orang yang akan datang, Pak. Terus kemudian Ananias ini hanya muncul di dalam konsep kekristenan. Dia adalah orang Damaskus atau orang Damsyik. Yang mengaku diutus untuk datang ke Saulus. Ini kan dalam konsep gereja, Pak, bukan dalam konsep pengajaran Yesus. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 8. Yang kita tahu, yang kita tahu, dia itu mengabarkan Yesus bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Itu aja, tidak berlawanan dan tidak ditolak. Kan kita baca kisahnya itu. Paulus ditolak sama murid Yesus pertama-tama kenal. Iya kan? Sebelum dia kenal, ditolak. Seandainya ajaran Paulus yang dikabarkan Paulus bertolak belakang dengan apa yang dikabarkan oleh murid-murid Yesus, ya tidak mungkin bersama mereka, tidak mungkin. Ya, itulah sebabnya saya katakan si Paulus ini orangnya itu orang yang bergebu-gebu, orang sungguh-sungguh, kan? Jadi tidak mungkin mereka itu kerjasama mengabari Injil, tidak mungkin.
Karena sudah sama-sama kok ke sana kemari, malah satu kumpulan, maka mereka itu membuat nama kumpulan mereka itu Kristen. Begitu, Pak. Iya, dan gini, Pak. Nah, Yesus itu kan sebagai juru kunci keselamatan bagi Bani Israel. Dia punya murid. Murid-muridnya diantaranya Filipus, ya kan, Thomas, Simon, kemudian Daniel, kan gitu ya. Daniel tidak ada. Sorry. Di perjanjian lama itu. Ya, maksud saya Andreas. Jadi sudah 3.000 lebih bertobat. Jadi orang-orang inilah yang kemudian punya kompetensi menjadi rasul, Pak. Bukan Paulus. Karena kenapa? Bapak sendiri mengatakan yang dianggap sebagai antikristus di situ adalah Paulus, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian Yesus menerangkan sebab mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya orang ini cuma berpura-pura, hanya menyamar sebagai pengikut. Nah, ketika dikatakan kemudian Paulus bertaubat, dia bertobat dari apa? Karena kenapa? Dia menyangkal Yesus. Dan dia juga menyangkal Bapa. Di nomor 2, Pak Juma, Paulus itu tidak pernah bergabung dengan mereka saat Yesus di dunia ini, tidak pernah ketemu, tidak pernah bergabung. Tapi dia ngaku dipilih dari rahim ibunya, Pak. Iya, tapi dia bukan murid Yesus, tidak pernah bergabung. Ya memang sudah ketahuan lah dia dipilih. Orang jahat itu pun dipilih Tuhan untuk mengabar Injil. Banyak begitu. Penulis Alkitab pun orang-orang jahat juga. Maksud saya gini loh. Saya orang awam di dalam pengajaran Bible Bapak gitu. Kalau Paulus itu orang dipilih, harusnya dia dari sejak awal sudah bersama dengan Yesus mengabarkan Injil. Jangan malah muncul sebagai penentang, kan gitu, Pak. Iya, Anda mengatakan dia antikristus. Tapi kenapa kemudian ketika kita melihat di dalam 1 Yohanes 2, siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal Yesus bahwa dia adalah Mesias. Iya. Nah, sampai hari ini teman-teman Kristen itu menyangkal Yesus sebagai Mesias. Loh, kok bisa? Dari mana kamu tahu? Saya tidak. Iya, Pak. Kalau Bapak tidak menyangkal Yesus sebagai Mesias, maka mustahil Bapak itu menyembah Yesus. Loh, itu sama halnya Anda menyangkal Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa disembah, Pak? Itu artinya Anda menyangkal dia. Aduh. Gitu kan? Pak Juma. Sekarang begini, Pak Lamsen. Saya ini orang awam, tapi saya kritis, Pak. Ketika Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan, apakah dia Tuhan? Hah? Coba Anda pikirkan. Anda menyangkal bahwa Yesus itu Mesias. Yang dimaksud Mesias, Pak, dia adalah utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul, orang yang diurapin, itu Mesias yang mendapat petunjuk, menjadi pemimpin bagi sekelompok golongan. Tapi kenapa Anda menyangkal itu? Menggantikan sang Mesias menjadi pencipta langit dan bumi. Dengar lalu. Pak Lamsen, Anda menyangkal, Pak, dengan menyembah dia. Jangan putuskan seperti itu dulu, ya, selesai dulu. Biarkan saya ngomong dulu sebentar ya. Iya. Silakan. Iya, begini cuma. Itulah bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain. Nah, itu kan Bapak menyangkal. Jangan dulu langsung potong. Saya bakal selesai dulu saya ngomong, baru kamu tahu nanti maksud dan tujuan saya. Kalau hanya awalnya saja ya nggak jadi, ya. Silakan. Nah, tolong biasakan dulu bisa menahan diri ya, menahan diri dulu Pak Juma ya. Begini silakan. Pak. Iya. Jadi Yesus itu datangnya aja bukan dari dunia ini. Iya kan? Datangnya bukan dari dunia ini. Yesus itu dia mati disalib, darahnya tertumpah. Dia memang punya darah karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Lalu dia naik kembali ke surga. Apa pesan-pesan dia? Apa perkataan dia? Artinya dia selama di dunia ini dia tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Karena apa? Kalau dia katakan dia Tuhan, berarti dia orang bodoh. Tidak ada Tuhan yang bisa kelihatan. Seperti permintaanmu. Akulah Tuhan, sembahlah aku.
Dia tidak mungkin berkata seperti itu. Jadi dia juga tidak pernah mengatakan, aku bukan Tuhan. Tidak pernah ngomong seperti itu. Karena tujuannya bukan itu. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya, menyelamatkan manusia. Dia datang sebagai contoh, teladan, melakukan 10 perintah Tuhan. Bukan untuk menyatakan aku Tuhan. Kalau dia katakan dia Tuhan, saya tinggalkan langsung itu, si bodoh itu. Mana ada Tuhan kelihatan, mana ada kedengaran suara Tuhan. Tapi dialah Tuhan itu yang mengenakan sifat kemanusiaan. Kenapa disembunyikan ketuhanannya itu? Supaya bisa dia berinteraksi dengan manusia. Lalu dia kembali ke surga sana. Dia berkata, aku memberi hidup kekal. Aku akan datang kembali ke dunia ini. Menjemput siapa-siapa, orang siapa, barang siapa yang percaya kepada aku. Jadi kalau dia manusia biasa, berunda, tidak mungkin dia tinggal di surga beribu-ribu tahun. Sampai sekarang masih di sana. Belum datang sampai sekarang dia. Tapi janji itu yang kami tunggu-tunggu. Janjinya mau datang itu. Tidak mungkin manusia berjanji seperti itu. Dia tinggal di surga sampai sekarang. Mana ada manusia? Dia mengatakan dia memberi hidup kekal. Saya butuh hidup kekal. Itulah sebabnya saya menyembah dia. Berdoa kepada dia. Ya Yesus Tuhanku. Jadi Tuhanlah dia karena dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali kepada kuasa semula. Berikanlah aku hidup kekal. Tolonglah aku hidup. Aku akan datang engkau pada kedatanganmu. Aku ikut di dalam jemputanmu itu. Kedatanganmu yang kedua kali. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Kristen. Jadi kami mengaku dia juru selamat. Dia telah menyelamatkan kami. Yang tadinya kami tidak berhak boleh masuk surga. Sekarang sudah kami selamat. Sudah bisa masuk surga. Yang penting kami tunjukkan keimanan kami dengan cara apa? Melakukan 10 perintah Tuhan. Maka aku menyembah dia, meminta tolong supaya saya tetap dikasih kekuatan. Bisa melakukan apa perintahnya itu 10 perintah Tuhan itu Pak Jul. Begitu Pak Jul. Jadi dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan. Dan dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Jadi tujuannya bukan itu. Tujuannya hanyalah menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya, menyuci dosa manusia supaya bisa kembali berhak masuk surga. Terima kasih Pak Jul. Oke, baik Pak. Pertama, Bapak mengatakan selama di dunia dia tidak pernah mengaku Tuhan. Kalau dia tidak pernah mengaku Tuhan, lalu kemudian dia mengajarkan adanya Tuhan, dan Tuhan itu bukan dirinya. Dan kemudian sorry Pak, jangan dirubah-rubah. Dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan, tidak pernah. Tapi iya, hal itu tidak memang pernah memang dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Dengarkan Pak, saya ini orang awam, maklumi aja. Iya. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Satu, karena Bani Israel tahu bahwa tidak ada Tuhan berupa manusia. Iya. Dengarkan itu. Betul. Sehingga dia tidak perlu mengatakan aku bukan Tuhan, karena tidak ada orang yang menuhankan dirinya pada masa itu. Andai kan Kristen sudah ada pada masa itu, maka ingat di dalam Matius 20, di dalam Matius 17, di Matius 7, Yesus mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Siapa mereka? Karena Kristen menyebutnya sebagai Tuhan. Itu dalil, Pak. Saya awam, tapi saya paham. Iya. Kemudian, ketika Bapak mengatakan Yesus tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi Bapak menyangkal itu. Makanya dikatakan di dalam Matius, di dalam 1 Yohanes 2, siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus yang bukan Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan, Pak. Mesias itu bukan Tuhan. Tapi Bapak kemudian menuhankannya. Berarti Bapak menyangkal Yesus. Bapak keciduk itu. Siapakah aku? Wahai Simon. Coba. Siapakah aku, wahai Simon? Matius 16 nomor 16. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang maha tinggi. Coba. Apa yang dikatakan Yesus, Pak? Iya. Anak Allah bukan Allah, Pak. Anak Pak Lamsen bukan Pak Lamsen. Ya, sudah. Ya. Lalu kemudian apa yang dikatakan Simon? Engkau adalah Mesias, engkau adalah manusia yang diurapin. Apa kata Yesus? Engkau benar, bukan manusia yang mengajarkanmu, tetapi Bapa yang di surga yang mengajarkan itu kepadamu. Artinya Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia, tapi Bapak menyangkal itu. Bapak mengatakan dia Tuhan. Bapak menyangkal. Dari mana Bapak dapat ajaran? Dari antikristus yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Siapa dia? Paulus. Dan itu Anda akui tadi. Coba. Sudah? Kemudian yang kedua, sedikit lagi Pak. Menyangkal anak Anda sudah keciduk. Menyangkal Bapak.
di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, yaitu dia yang menyangkal anak dan juga menyangkal Bapa. Bapa itu menurut Yesus tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, dan dia bukan manusia. Anda menyangkal. Sebentar. Yohanes menerangkan hidup kekal itu adalah, sedikit lagi Pak, adalah mereka yang mengenal Sang Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Anda nyangkal itu. Ternyata Yesus juga, kata Bapa, adalah Tuhan itu sendiri. Anda menyangkal Bapa, juga menyangkal Yesus. Bapak keciduk menyangkal dua-duanya. Terlalu banyak, nanti nggak bisa jawab nanti. Oke, silakan. Ya. Jadi hanya satu saya jawab, terlalu panjang jadi nggak bisa saya jawab semua. Hanya satu. Jadi kamu tadi mengatakan hanya Kristen mengatakan Yesus Tuhan dari pertama ya. Itu pernyataan itu tidak terbukti. Coba cari dulu siapa yang duluan mengatakan Yesus Tuhan. Coba, apakah orang Kristen? Coba, apa benar kamu omonganmu itu? Terlalu banyak omonganmu yang salah-salah. Saya boleh jawab Pak? Siapa yang duluan mengatakan Yesus Tuhan? Oke, tidak ada satupun Bani Israel yang menyebut Yesus itu sebagai apa? Hasem, sebagai Yod-Heh-Vav-Veh. Mereka menyebutnya sebagai apa? Sebagai Adonai atau Mar. Apa itu? Di dalam bahasa yang disebut Kurios. Apa itu Kurios? Tuhan. Ya iya dong. Orang Israel itu kan terbagi dua, Pak Juma. Terus yang saya tanya, ada yang menolaknya sebagai utusan Tuhan, ada juga yang menerimanya sebagai Tuhan. Tapi tidak ada Bani Israel yang menerimanya sebagai Hasem. Sebelum ada Paulus. Paulus lah yang kemudian yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Jangan terlalu lancar lah, aduh. Sebelum ada Paulus. Ya, silakan. Sebelum ada Kristen, apakah kamu tidak tahu ada memanggil Yesus Tuhan? Tidak tahu. Oh, saya tahu Pak. Tapi dia memanggilnya dengan sebutan apa? Kurios Pak, bukan Tuhan. Kurios, bahasa Yunani Pak. Dalam bahasa Ibrani-nya Mar. Si Petrus juga manggil dia Tuhan. Iya. Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Yunani Pak? Bahasa manapun tetap Tuhan sama itu. Oh, nggak bisa. Makanya Bapak disesatkan. Karena Oke, Juma, tunggu. Jangan terlalu panjang nanti. Bermasalah. Saya tanya kamu. Adakah manusia ini kan Alkitab tercatat. Saya menganut ajaran kita, bukan ajaranmu. Karena kamu tidak percaya kepada tulisan Alkitab kan, hanya sebagian kamu percaya. Itu lucunya kamu itu. Yohanes mengatakan, tercatat di tulisan Yohanes, bahwa Yesus itu akan datang ke dunia ini kedua kali ya, membawa Islam juga mengakui itu. Iya, akan datang membawa malaikat berlaksa-laksa dengan segala kuasanya, kemuliaannya. Ada nggak manusia seperti itu sampai sekarang dari surga? Ada nggak manusia di surga seperti Yesus sekarang ini di surga? Sekarang saya tanya, saya jawab. Oke. Allah mengutus utusannya berdasarkan mujizatnya masing-masing. Yesus Anda katakan melalui kitab Anda dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikat. Oke, nggak masalah di situ. Nah sekarang kalau saya balik nanya, apakah dia manusia? Jelas dia manusia Pak. Nah, mana ada manusia di surga seperti ini? Nggak ada. Manusia itu sekarang ketika dikatakan anak manusia akan datang di awan-awan bersama dengan malaikat berlaksa-laksa. Di situ disebut anak manusia atau tidak? Iya, karena dia lihat kan dia kemarin dia. Iya, dia kan dia anak manusia, anak bapak. Dia anak siapa yang benar? Coba. Anak siapa dia benar? Jadi gimana sih kamu, Jum? Kalau dia mengatakan anak bapak, apakah berarti dia adalah bapak? Loh, dia mengatakan akulah bapak itu. Di mana diterangkan itu, Pak? Loh, saya ini awam. Saya awam tapi saya kritis tentang Bible. Karena saya percaya Bible itu. Oh, kamu percaya kepada Bible yang menceritakan Yesus tersalib? Saya percaya, Pak. Ini Yesus yang tersalib loh, bukan Yesus yang tidak tersalib ini. Iya, saya percaya Bible itu, saya percaya. Iya, saya percaya. Ya, jadi artinya kan Yesus ini termasuk nabi di dalam Al-Qur'an juga. Bukan Isa loh. Iya, silakan saya katakan saya percaya Bible. Iya. Oke, percaya Bible ya. Iya. Kalau percaya Bible, mari kita lihat Yesus itu ya. Perkataan Yesus ya. Ini. Bentar. Silakan Anda tunjukkan di kitab mana ayat berapa saya akan bacakan. Saya dari kata-katanya saya ambil, bukan pernah dia mengatakan akulah Yesus sembah aku, tidak. Bagaimana perkataan Yesus menunjukkan ciri-cirinya itu bahwa dia adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Berarti Bapak menyangkal Yesus kan? Loh, kok menyangkal? Yesus mengatakan dirinya Mesias, Pak, manusia. Ya Mesias.
Dia Nah, kan manusia, dia mengenakan ya. sifat kemanusiaan. Terus kenapa Anda mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri? Anda menyangkal. Saya tidak sangkal. Dia Bapak adalah mengatakan, Bapak itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Ini Bapak kan mengatakan bedanya Bapak itu dia. manusia. Berarti Bapak menyangkal anak, menyangkal juga masih kamu Bapak. itu. Tidak ada yang sama dengan Yesus. Tidak ada yang sama. Manusia tidak sama dengan Yesus. Ya, tidak ada. Kalau Musa ada nggak yang sama dengan Musa, Pak? Ya, tidak ada. Tapi dia bukan Tuhan. Musa itu dari Adam ada nggak yang sama dengan Adam? Tidak ada. Nah, makanya Tapi bukan berarti tidak ada yang sama, lantas kemudian dia adalah Tuhan. Kenapa? ciri-cirinya Yesus itu tidak ada Mesias. bagi Musa. Ada nggak ciri-ciri ketuhanan Musa? Gitu. Ada, Pak. Ada. Mana ciri-ciri kemana? Oke, kita imbangkan dengan ciri-ciri Yesus yang Anda katakan Tuhan. Oke? Oke. Udah? Oke. Udah. Musa belah lautan. Yesus mampu tidak belah laut? Oke, satu. Bikinlah. Nah, ayo jawab. Yesus tidak pernah belah laut karena dia bukan. Nah, maka dari itu, Pak, setiap nabi kan memiliki mujizat masing-masing berdasarkan dengan masa kaumnya, Pak. Jadi gini, cuma Ya. Tuhan itu bagi kami, bagi orang Yahudi juga, Tuhan itu. Jangan bawa-bawa Yahudi dulu, Pak. Yesus kan enggak dianggap Yahudi itu, Pak. Aduh. Kan Pak, saya katakan kepada Bapak. Percaya kepada tulisan Alkitab saya, Yohanes. Gara-gara itulah dia dibunuh. Tolong dengarkan saya. Tolong. 30 detik. Kenapa? Apa ada sebabnya dia makin dibenci orang? Karena dia mengampuni dosa manusia yang disembuhkannya itu. Mana ada boleh manusia mengatakan seperti itu? Itu kata-kata Bapak, kita itu, saya ini awam, sekali lagi saya katakan, saya awam tapi saya kritis. Jangan bandel lah. Yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa? Orang Yahudi sudah didoktrin, sudah diberikan pengajaran penghapusan dosa itu dengan darah hewan. Jadi dia nggak butuh penebusan dosa. Yang mereka tunggu adalah, makanya dia itu ditangkap karena dia mengatakan, ku ampuni dosamu. Mana boleh dia bagi orang Yahudi. Tapi Yesus anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa manusia. Dari mana itu? Artinya dia Tuhan. Dia ditangkap itu. Dosa. Baca kitabnya. Jangan kamu potong-potong. Tidak boleh. Cuma muter-muter ajaran Alkitab kami. Katanya percaya kepada. Berarti Bapak menyangkal, ya kan? Terbukti kan Bapak menyangkal Yesus, iya kan? Menyangkal. Aku tidak menyangkal. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan itu. Karena apa? Bapak. Bapak aja Yesus mengatakan, pemahamanmu tidak benar. Pak Lamsen. Aduh, jangan bimbing saya, Pak. Bimbing saya kepada kebenaran yang ada di dalam agama Anda. Jangan sesatkan saya. Jangan putar-putar. Ini Yesus mengaku, Pak, sebagai manusia dia mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 7. Iya. Sekarang mereka tahu. Siapa mereka? Yang tahu, Bapak tidak termasuk mereka karena Bapak itu ngarang, tidak tahu. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Ya, iya. Kan apa yang menyebabkan Pak Lamsen menuhankan Mesias? Oh, itulah pertanyaan bagus lah. Itulah. Apanya Yesus yang membuat Anda menyembah Dia? Karena ini. Coba. Makanya itulah pertanyaan bagus. Bapak menyangkal, jangan kan? Kamu jelaskan. Bapak menyangkal Yesus. Jangan kamu salahkan dulu. Kenapa kamu sembah Yesus? Kenapa kamu menuhankan Yesus? Kan begitu. Karena ini alasannya. Iya. Apa yang menyebabkan? Sedangkan Yesus mengaku, apapun kesaktianku, apapun yang ada pada diriku, semua berasal dari Tuhanku. Iya. Nah, ayo. Makanya, iya. Nah, terus? Jangan kamu ngamuk-ngamuk dulu. Terus? Itu bukan ajaran kita. Loh, saya tidak ngamuk, Bapak. Saya ini butuh bimbingan kebenaran dari kitab Anda. Saya memang kritis. Jadi tidak bisa saya jelaskan kembali. Ya udah, silakan Pak. Silakan. Kamu tenang aja dulu, ya, supaya tahu apa saya menuhankan Yesus. Kamu jangan. Tapi saya mohon jangan dibodoh-bodohi saya ya, Pak, ya, karena saya bukan jemaat gereja, Pak. Alkitab tercatat. Makanya saya katakan. Oke, kalau begitu, Bapak coba lawan dulu pernyataan Yesusnya, Yohanes 17 nomor 7. Lawan itu, Pak. Ngomong terus. Silakan. Jangan kok ngomong terus. Oke, saya diam. Iya. Baik, Bapak. Kapan saya mau ngomong, ya? Semangat, Pak Lamsen, semangat. Iya. Kasihlah waktu kepada saya ngomong. Iya, silakan, Pak. Jadi ngomong. Jangan panik, ngomonglah, Pak. Ya panik lah kalau begini caranya. Kamu ngocos terus. Iya. Ingat, Pak, ya, tadi Anda sudah mengakui Paulus antikristus. Ingat itu, poin pertama. Siapa? Silakan kedua. Loh, tadi Bapak ngaku Paulus? Loh,
Paulus itu tadinya antikristus. Jadi tidak antikristus, bisa nggak berubah? Loh, kalau dia tidak antikristus, maka dia akan meneruskan ajaran Yesus, bukan membantahnya. Gimana sih, Sam? Buktinya dia mengajarkan Yesus mati tersalib, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Tidak bertentangan dengan ajaran teman-teman murid-murid Yesus. Kalau bertentangan tidak mungkin masuk. Kalau itu benar adanya, Pak, kalau itu benar adanya, maka murid-muridnya yang 11 orang ini akan menjadi pelopor tegaknya agama Kristen di dunia. Ya. Sudah Juma? Sudah? Aduh. Ya, sudah. Silakan. Nggak jadi saya ngomong. Pak Juma. Iya. Ya. Pak Juma. Tidak ya, mungkin calon mertuaku. Paulus digabung dengan Silakan, Pak. Makanya tidak mungkinlah. Tidak sebodoh itulah manusia yang menggabungkan ajaran yang bertentangan ke dalam satu kitab. Tidak sebodoh itu. Paulus itu mengabarkan kabar yang sama dengan murid-murid Yesus. Kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia biasa? Karena pengakuan Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 8 mengatakan, Yesus berkata, aku turun dari surga. Ya. Dia turun dari surga, masuk ke dalam rahimnya Maria, kan? Maria. Tidak ada manusia yang turun dari surga datang ke dunia ini untuk mau lahir. Aduh, Bapak, jangan bohongi saya, Pak. Saya ngerti Bible. Siapa yang turun dari surga? Masuk 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. Iya, 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Setelah dia muridnya, itu konteks yang beda. Cuma jangan campur-campur konteks yang beda. Makanya Bapak, jangan bohongi saya. Jangan bohongin saya. Bukan, enak kamu dari surga. Kamu pernah dari surga? Memang ciptaannya ini berasal dari mana, Bapak? Loh, tidak ada manusia dari surga. Kamu pernah dari surga? Kamu itu kamu. Jadi kita ini berasal dari mana, Pak? Iya. Ya dari kelahiran manusia. Saya dari hasil hubungan antara suami dan istri bapak saya. Bukankah segala ciptaan itu berasal dari Allah? Bukan dari surga. Tidak dari surga. Tidak. Aduh, Bapak ini. Ya udah, silakan Pak, silakan. Kamu jangan gitu. Ya, belum selesai saya ngomong sudah saling bantah. Aduh. Silakan Pak. Saya memang orangnya kritis, Pak. Banyak orang gila gara-gara berdialog dengan saya. Itu bodoh seperti itu namanya. Iya. Jadi kamu mana ada dosen saya ada 3, Pak. Dalam 3 bulan 1 semester 2 kali masuk rumah sakit jiwa gara-gara debat dengan saya. Itu guru ilmu kalam saya. Aduh, nggak jadi ngomong. Sudah ngomong sendiri aja lah. Ya. Dan silakan lanjut, Pak. Saya hanya promosi aja biar agak ganteng sedikit. Saya bantu Pak Lamsen lah. Silakan. Boleh ku bantu Bang Lamsen. Dia nanti ngomong. Kalau Pak Lamsen mengizinkan. Potong terus nggak jadi kita ngomong. Jadi saya nggak enak. Nggak senang saya. Ya udah silakan Pak Lamsen, jangan usah ngambek gitulah. Iya, ngambek lah. Silakan. Saya nggak jadi tadi. Kenapa kamu menyembah? Udah silakan Bapak, saya buatkan kopi dulu. Nggak bisa ngomong terus. Apa seperti ini? Guru seperti ini? Guru apa ini? Guru agama Kristen tapi salah. Ya udah silakan. Ya. Saya diam Pak. Jadi baik. Agama yang benar adalah agama yang tidak menyakiti hati orang. Ya Juma ya, itu ingat. Saya makin benci kepada Islam kalau kamu cara seperti itu. Merubah-rubah ajaran kami. Ya. Oke Juma, tadi pertanyaanmu belum saya jawab dari tadi. Kenapa saya itu mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa? Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini, kan? Kenapa? Ini mau saya jawab. Nggak jadi-jadi karena kamu potong terus. Jadi dia berkata di dalam Yohanes 6:38, aku telah turun dari surga. Saya bilang tadi tidak ada manusia yang turun dari surga ke dunia ini. Masuk ke rahimnya perempuan, lahir, mati, hidup kembali ke surga. Siapa? Seperti itu tidak ada. Luga ada luga. Nah, aduh siapa lagi nih? Yang benar lah. Nggak jadi saya nanti ngomong. Jangan disela. Silakan Pak lanjut Pak. Bodoh-bodohi saya Pak sampai puas. Silakan. Oh bodoh-bodohin. Ini tercatat cuma. Saya akan buktikan Bapak membodoh-bodohi saya. Silakan aja Pak langsung. Silakan. Baca Yohanes 6:38. Hanya Yesus yang turun dari surga. Mana ada yang turun dari surga manusia? Tidak ada. Lucifer dari mana Pak? Lucifer dari surga memang, tapi kan bukan udah. Lanjut Pak, lanjut. Gimana sih? Aduh. Silakan Pak. Bodoh-bodohi saya sampai puas. Silakan. Lanjut Pak.
Udah capek. Bagaimana saya Demian, lanjut demian, dipotong-potong. de- Lucifer, demian. Lucifer. Kamu kan beda, Lucifer bukannya dilahirkan. Kamu bilang dia dilahirkan. Lebih hebat Lucifer berarti nggak dilahirkan, Pak. Udahlah, terserah kamu lah. Nggak bisa kamu diajarin. Minta di pertanyaan, saya jawab nggak bisa. Kok diajar? Lanjut, Pak. Saya diam, Pak. Saya diam. Belajar. Bertanya mau dijawab, Silakan, Pak. potong-potong. Bagaimana? Iya, iya. Dinda Sion diam. Ya. Kita dengarkan Oke, Pak oke. Lamsen. Silakan, kita hormati dulu. Silakan Pak, lanjut. Ya. Kita kan sudah dewasa, Juma. Kamu guru kan? Guru besar. Kok caranya seperti Iya, itu? Makasih. Pak. Baik. Heran saya. Jadi, ini menurut Ya, Alkitab Pak, lanjut. saya, Yohanes 6 ayat 38 mengatakan seperti itu. Aku telah turun dari surga. Memang Lucifer juga turun dari surga. Apa dia masuk ke rahimnya perempuan? Kan tidak. Ya, tidak ada manusia seperti itu. Mati, hidup kembali. Dan dia tahu dan diberitakan 3 hari hari ketiga saya akan bangkit. Kan Yesus berkata berapa kali dia ngomong seperti itu. Tidak ada manusia yang tahu bahwa dia akan mati selama 3 hari bangkit kembali. Tidak ada manusia seperti itu ya. Oke. Nanti kamu katakan banyak yang tahu, kamu bilang nanti. Yohanes 8:24 mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Terus Bapa yang di surga itu. Aku keluar dan datang dari Bapa Allah itu sendiri. Dialah yang mengutus aku. Coba, ini bahasa Yesus sendiri pun sudah membingungkan kamu dan membingungkan saya. Saya tidak bisa jelaskan ini. Aku datang dari dia. Akulah dia. Aku keluar dari dia. Bingung kok ngajak-ngajak, Pak. Makanya kita tidak bisa mengenal sesungguhnya bagaimana Tuhan kami itu Yesus itu. Dia keluar dari Bapa, keluar dari Allah, tapi dia katanya dialah Allah itu. Bagaimana bisa kita menerima itu? Inilah Bapak membuktikan menyangkal bahwa Yesus? dia bukan. Aduh, Oh ya, sorry Pak, lanjut. Sorry, ini mulut ini kurang ngajar, nggak mau diam. Lanjut Pak. Silakan, minta maaf saya. iya. Jadi kita harus tenang lah, cuma. Iya. Tidak ada manusia seperti Yesus itu. Dia mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapa. Akulah Bapa itu, akulah Allah itu. Ini pun sudah membuat kita jadi tidak mengerti. Masa dia keluar dari Bapa, tapi akulah dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus dia. Dan sering dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jangankan kamu Juma ya, si Filipus pernah bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata si Filipus. Apa kata Yesus di Yohanes 14 ayat 9? Oh, iya. Kata Yesus, kamu Filipus sudah begitu lama kamu bersama aku dengan Filipus, bodoh banget kamu tidak mengenal siapa Bapak itu. Kan katanya. Ayat 9 itu. Ya, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Ini murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa Bapak itu. Namun engkau tidak mengenal aku? Loh, coba. Jangankan kamu Juma, jangankan saya. Murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan Yesus, Filipus itu, marah Yesus kepada Filipus. Masa kamu tidak kenal siapa aku? Masa kamu tidak kenal siapa Bapa itu? Barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa, kata Yesus. Bagaimana kamu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu? Ya, akulah dia. Kan itu maksud Yesus. Jadi sekiranya kamu Filipus mengenal aku, pasti kamu sudah mengenal Bapa, karena akulah Bapa itu. Jadi bagaimana saya mau mengatakan ini kalau bukan dia Bapak, dia bukan Tuhan itu Juma. Dan Yesus mengaku, aku memberi hidup kekal kepada orang-orang atau kepada domba-dombaku. Tidak ada orang yang bisa memberi hidup kekal. Dan aku akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kamu yang percaya kepada aku. Mana ada manusia bekerja seperti Yesus? Ya, tidak ada. Itulah sebabnya saya menyembah dia, meminta kepada dia hidup kekal itu. Karena dia bisa memberi hidup kekal. Karena dia bisa mengangkat saya ke surga. Seandainya si Juma bisa mengangkat saya ke surga, saya sembah Juma. Itu sebab saya sembah Yesus. Karena dia mengaku bisa mengangkat saya ke surga. Begitu. Ya Juma ya, penjelasan saya. Oke. Udah puas Pak? Sudah, itulah. Sudah Oke, selesai. baik. Itulah sebabnya saya menyembah Yesus. Karena dia, pada dia ada segala apa yang saya butuhkan. Kalau ada sama kamu yang saya butuhkan, saya sembah kamu Juma. Ya, oke. Pertanyaannya, pintar mana antar bapak yang hidup 2000 tahun dengan ibunya yang melahirkan Yesus dengan bapak? Pintar mana?
Tidak ada ajaran Alkitab. Yang penting bagi saya bahwa Yesus itu mampu memberi hidup kekal kepada saya dan mampu mengangkat saya ke surga. Ibunya nyembah Yesus enggak, Pak? Saya tidak bisa jawab karena tidak ada Alkitab. Kami di luar Alkitab, ajaran Alkitab tidak ada seperti itu. Bapak enggak penasaran gitu kok enggak ada pemberitaan Iya. tentang Maria? Apa yang diajarkan Yesus? Apakah Maria Apa yang menyembah diajarkan itu cukup anaknya bagi atau saya. tidak? Saya tidak orang gila menanya yang tidak diajarkan. Ya, Bapak enggak penasaran gitu? Ya, tidak. Kenapa yang penasaran? Yang penting saya sudah bisa dapat hidup kekal. Nah, kalau itu hanya hoax gimana, Pak? Terserah sama dia. Memang kitab saya seperti itu. Nah, enggak kan gini loh, Pak. Kan ada pesan Yesus waspada kepada antikristus. Kok Bapak enggak waspada? Ya Hanya imani saja. makanya saya harus pada kepada kamu. Kamu tidak Loh, mengakui kok- Yesus Tuhan. Tidak mengakui Yesus Juru Selamat. Nah, kan Makanya saya waspada kepada saya kan kamu. tidak menyangkal Yesus, Pak. Saya tidak nyangkal Yesus. Saya Jelas menyangkal kamu menyangkal Yesus antikristus. karena kamu tidak percaya bahwa Yesus bisa memberi hidup kekal. Tidak Saya bahwa percaya Yesus akan membawa kamu ke surga. Yesus bisa percaya memberi hidup kekal. Bisa. Tapi ada syaratnya. Ya makanya percaya kepada dia dengan cara apa? Bukan Lakukan begitu Tuhan. caranya, Pak. Oh. Coba Pak buka Matius 19, Pak. Oke. Matius nih saya buka ya. Saya buka Ya, ya. coba. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada, Pak. Kita harus waspada Iya. kepada antikristus Iya. gitu loh. Jangan asal Apa- imani saja. Apa tadi Bang? Jangan mentang-mentang banyak perpuluhan, Bapak enak di situ. Lari kamu ke sana kemari. Umat, mulutmu kok terlalu melancang ya. Kita nggak bicara perpuluhan. Enggak, maksudnya kan perpuluhan kan Perpuluhan enak, terlalu Pak. lancang. Kamu perpuluhan. Saya memang pernah menerima perpuluhan. Saya memberi perpuluhan. Kamu Kenapa, bukan Bang? pendeta. Nah itu dia, karena Bapak menyerahkan perpuluhan, maka orang makin melenggang Mulutmu untuk terlalu kemudian lancang. Masa mengajar aku doktrin diberi ke Bapak. Mari kita lihat Matius 19, nggak usah ribut Pak, Oh, silakan. Makanya jangan terlalu lancang mulut itu. Matius 19 ayat Bapak lancang mengatakan Yesus Ayat- Tuhan, ayat- Yesus nggak ayat pernah berapa, ngajarkan itu. ayat berapa? Mulai dari nomor 16, biar ngerti orang ini. Kok ngerti Oh, orang iya. ini? Biar yang awam ini ngajarin yang lebih berpengalaman. Silakan. Oh, ada seorang datang kepada Yesus dan Hmm. berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk Agar aku memperoleh hidup yang kekal. kekal? Apa syaratnya? Kata Yesus apa? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah. Apa perintah Allah yang harus dipenuhi itu? Baca. Sudah? Kita baca sebelum perintah Terus ya. diteruskan. Terus kan kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Kata Yesus. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, ayam, jangan bersaksi palsu, mengucap bersaksi palsu, hormatilah ayahmu, dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia. sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu. Hmm. Semua itu telah kuturuti, wahai Yesus. Apalagi yang masih kurang, wahai Yesus, untuk aku hidup kekal. Kata Yesus apa? Jikalau engkau hendak sempurna dalam mendapatkan hidup kekal, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berinfak, bersedekah, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ada di antara poinnya ini Pak, menyembah Yesus untuk hidup kekal? Ada. Tidak. Nah, udah. Nah, Lalu Sudah kenapa Bapak menyangkal Yesus? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan giliran Diam Bapak dulu. membohongi saya lagi, silakan. Diam dulu kamu. Iya. Diam dulu kamu ya. Jadi itu tercatat di mana tuh? Matius 19, Bapak. Yang dikatakan oleh jangan berzina, jangan membunuh, jangan Hukum mencuri. Taurat Tercatat itu, Bapak. Hukum Makanya, Taurat. artinya di anak muda Mm-mm. itu merasa dia sudah memenuhi semua perintah hukum Taurat. Yang itu hukum Taurat. Ya. Nah, terus apa endingnya? Nah, artinya Yesus kan bagaimana? Endingnya adalah Dengar dulu, aduh. berinfak dan bersedekah. Nah, mana menyembah Yesusnya di situ sebagai jurus untuk masuk hidup kekal? Mana? Ada nggak, Pak? Gak ada. Memang di hukum 10 tidak ada yang suruh menyembah, tidak ada. Oke, yang terakhir dari semua ketika hukum Taurat sudah dilakukan apa, Pak? Penyembahan kepada Yesus atau infak sedekah? Kalau hukum 10 ini mengasihi manusia.
Kalau kamu mengasihi manusia tanpa Iya, itu semua sudah dilakukan. Itu semua sudah dilakukan. Nah, apa yang menjadi final penutup? Karena Yesus tahu dia tidak melakukan itu. Loh, Bapak, ini kok menempat Pak, dia. please, Pak, please. Saya ini S3 loh, Pak. Saya S3, Pak. Percuma saya S3 kalau dibodohi sama Bapak. Kok dibodohin? Karena kan saya tanya, ending dari pengajaran Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Kan berinfak dan bersedekah. Mengasihi manusia. Apa menyangkal enggak itu? Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia cukup. Itu aja, yang dua itu aja kok. Masuk surga. Udah. Nah, ada nggak menyembah Yesus, Pak? Tidak. Nah, itu dong. Tidak butuh itu. Jujur, makanya aku bilang. Cuma. Aduh, kenapa menyembah? Kenapa kamu marah-marah kalau nyembah Yesus? Itu cara tidak itu, Bapak, tidak ada hukumnya di situ, tidak ada. Bapak, cuma. Oke. Ini kok. Bapak, coba apa yang Yesus katakan kepada orang ini ketika dia bertanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sama manusia. Nah, mengasihi Tuhan Allah itu dengan cara apa? Hidup di dalam ini. Betul. 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 Apa lagi? Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal, ada nggak diantaranya menyembah Yesus? Tidak ada. Nah, itu pintar. Emang kamu apa? Memang tidak ada. Kenapa Bapak menyangkal ajaran Yesus ini? Kenapa Bapak menyangkal ajaran Yesus ini? Menyangkal. Yesus tidak pernah marah disembah. Yesus itu banyak menyembah dia. Tidak ada ya, tidak ada manusia yang hidup sesama Yesus yang mendudukkan Yesus seperti Hasan. Nggak ada, Pak. Makanya Yesus tidak pernah marah. Yang disembah-sembahkan itu menyembah dia. Petrus juga menyembah dia. Itu menghormat, sujud, menghormat beda dengan menyembah, menuhankan dia seperti di gereja beda, Pak. Panggil juga dia Tuhan, apalagi? Panggil Tuhan itu biasanya orang dipanggil Tuhan. Saya juga dipanggil Tuhan. Tuang cakep, tuang ganteng, tuang pemurah. Saya juga dipanggil Tuhan, Pak. Kamu hebat Juma ya. Saya ngalah dengan. Saya ikuti dulu pendapatmu nih. Saya salah terhadap Alkitab saya yang salah atau saya salah terhadap Alkitab yang benar? Jangan cuma di mulut ngaku salah. Bertobat. Bertobat. Itu caranya. Ya. Aduh. Bapak menyangkal ajaran Yesus loh. Bukan jangan nyalah-nyalahin saya gitu loh, Pak. Gimana sih? Kamu keras kepala sih. Bapak yang keras kepala. Bapak terciduk menyangkal Yesus. Bapak menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus. Bapak terciduk nyangkal. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi disembah. Berarti Bapak menyangkal. Dengan modal siapa yang melihat aku? Dikatakan bahwa kepada Filipus tadi itu yang Anda maksud, ya, Pilatus itu dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku, ya. Mengapa engkau bertanya mana Bapak itu? Ya. Yesus heran, kenapa? Selama dia memberitakan Injil kepada Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Bapak itu wujud, Bapak itu makhluk, Bapak itu ciptaan. Bapak itu bisa dilihat, Bapak itu bisa didengar. Kok tiba-tiba Ananias ini muncul? Bertanya minta ditunjukkan Bapak itu, kan gila. Saya sudah bilang dia nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengarkan. Kamu minta pula ditunjukkan. Kan konyol itu namanya. Sudah dibilang, tidak ada yang bisa melihat Bapak. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup melihat Bapak. Minta kau tunjukkan Bapak itu, kan gila. Barang siapa yang melihat aku, itu sama dia melihat Bapa. Kenapa? Karena yang aku katakan adalah perkataan Bapa. Yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Bukan berarti melihat aku sama melihat wujud daripada pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Gitu maksudnya Pak Lamsen. Saya aja yang awam kok bisa paham, Pak. Kenapa? Karena saya tidak menyangkal Yesus. Bapak nyangkal. Masakan iya Bapak pencipta langit dan bumi itu sudah menyatakan dirinya, hendak kepada siapa kau samakan aku sehingga kami sama. Ya, di dalam 2 Raja-Raja diterangkan bahwa benarkah Allah akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang menaungi langit pun
tidak akan dapat memuat Allah, apalagi rumah ibadah ini. Apalagi tubuhnya Yesus, rumah ibadah aja saja, bait Allah saja nggak mampu memuat Allah, apalagi tubuh Yesus. Jadi jangan menyangkal itu semua, Pak Lamsen. Ya, saya memang awam, tapi saya kritis. Jujur saya katakan, ketika saya kuliah, ada dosen filsafat saya, Pak, 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Gara-gara saya yang menjelaskan di hadapan dia tentang konsep kalam. Jadi kalau cuma yang kayak begini mah kecil, Pak. Pak Lamsen, ya. Pak Lamsen kemana ya? Perasaan tadi nggak ada suara azan. Kok hilang? Stroke. Kena stroke, Bang. Hati-hati. Orang Ya ini benar, kamu di situ terlalu banyak ngomong. Kamu ngajar-ngajar kita benar. Kamu itu ngomong terus. Ngajar nggak benar. Ya udah saya diam lagi. Nah, silakan bohongi lagi saya, Pak. Silakan. Apalagi yang Bapak ingin bohongi saya. Percuma kamu. Silakan. Guru besar seperti itu. Dia ngomong sendiri. Maksudnya? Saya sudah katakan kena. Nah, tadi Bapak ngomong sendiri juga kan? Kok nggak bisa? Namanya kita berdialog. Giliran saya ngomong sendiri berarti, Pak. Tadi juga Bapak ngomong sendiri kok. Sayangnya muatan perkataan saya kebenaran, Bapak kebohongan, kan gitu perbedaannya. Iya benar. Silakan Pak Lamsen, giliran Bapak bohongi saya sekarang. Mangga. Pak Lamsen. Komandan. Siap, Aduh. 86. Orang Katanya gila, saya mau ngomong sama orang gila susah. Waduh. Malah saya yang dikatain gila. Gimana sih Bapak ini? Aduh, ya udahlah. Kalau saya banyak ojek, intermezzo. Kamu enggak. Intermezzo, Pak Kalau Lamsen. percaya kamu kepada Yesus, kita percaya, berarti kamu percaya Yesus telah mati hidup kembali. Percaya? saya percaya kitab Bapak. Sekali lagi saya katakan, saya percaya Artinya, kepada kitab Bapak sebagai kitab yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan orang-orang yang hidup di abad pertama. Saya percaya itu. Tapi saya tidak percaya kalau kitab Bapak itu adalah kalamullah. Mohon maaf. Gimana, Pak? apa sih Junaid? Benar ya. Jadi Memang benar, karena artinya, kalamulanya pribadinya, bukan kitabnya. Iya. Yesus Jadi itu kamu berasal percaya? dari kalamullah. Oke. asal Apa lagi Pak Lamsen? Aku bingung lihat kamu gerunda. Gerunda kok begini cara ngomongnya ya? Yang gila kan saya, kok Bapak yang bingung? Iya, bingung lah. Bapak ngatain saya percaya gila kepada tadi. kitab saya yang menceritakan benar nggak Yesus itu pernah mati hidup kembali, benar nggak ceritanya? Saya percaya kitab Bapak menceritakan itu, percaya saya, Pak. Kejadiannya benar nggak peristiwa itu? Enggak. Lah makanya untuk apa kamu bahas ini kalau nggak percaya? Kamu percaya? Ya kan kepada tadi kitab Bapak saya. bilang kalau bahas Al-Quran, ayo bahas Al-Quran. Kalau mau bahas Loh, Bible, gimana ayo sih? bahas Kamu Bible. harus- Ya, berarti kita kamu bahas harus Bible. berusaha. Sekarang Bapak nangis. Loh, Kok gitu? Alhamdulillah. kalau kamu tidak percaya beritanya, kenapa kamu bahas-bahas terus? Kamu salahkan saya kepada berita yang tidak benar. Karena lu Karena Bapak menyangkal Loh, Yesus. ya percuma Gitu. juga. Kalau saya terima juga Yesus fiktif ini, kamu bilang fiktif kan? Untuk apa? Kamu sampai ribut mulutmu sampai berbunyi. Kalau Bapak menyangkal, Loh. berarti keselamatan apa yang Anda inginkan gitu. Karena menyangkal, dia kan Mesias, Pak. Kalau kamu tidak percaya Yesus itu adalah fiktif, kamu percaya itu fiktif, untuk apa kamu berbunyi mulutnya untuk menyalahkan saya kepada ajaran yang tidak benar? Tidak ada artinya. Saya kira kamu sudah percaya bahwa beritanya Yesus itu benar, berita Alkitab saya benar. Ternyata kamu hanya Berita Ternyata daripada kitab Bapak itu benar. Ada berita. Al-Quran juga mengakui ada penyaliban. Sama-sama Pak, ngakui ada penyaliban. Bedanya, Al-Quran menerangkan Allah menyelamatkan anak yang dikasihi. Percuma dikasihi kalau dibunuh, Pak. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kalau Tapi berkenan berarti Allahmu itu tidak mengerti dan tidak tahu akibat perbuatannya itu. apa itu, Pak? Akibatnya apa? Apa? Ada peristiwa penyaliban. Kan bisa saja Allah itu menyelamatkan Yesus atau Isa itu diselamatkan tanpa ada Ya. pengganti yang diserupakan. Oke. Kenapa jadi ada Kristen? Kalau Ya, kalau itu yang menjadi biarkan dulu alasan. biarkan dulu Saya ngomong. sudah ngerti, Pak. Saya sudah ngerti Makanya, arah bicaraan kamu aja Bapak ngomong itu. terus. Kamu aja ngomong. Saya biarkan dulu saya ngomong agak lama sedikit seperti Iya, kamu. Nah, iya. mulutmu itu silakan. terlalu apa? Maka saya nggak ngerti kamu. Jadi bagi saya ya,
Allahmu itu penipu. Kenapa? Kan? Iya, Nah, penipu coba. lah, jelas. Coba. Kan apa Nah, tidak coba bisa lah. dia? Dia kan apa mampu? Allah itu maha kuasa, ya kan? Maha Iya. kuasa enggak? Maha kuasa. Iya. Dia kan bisa mengangkat Yesus ke atas, Isa Iya. diangkat. Iya. Tapi justru dimunculkannya yang serupa dengan Isa. Maksudnya untuk apa? Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Nah, sekarang Akibatnya apa? Dia tidak tahu. sekarang Akibatnya, sekarang begini, Pak. Pak, sekarang begini, Pak. Ketika para nabi datang kepada Bani Israel, apakah mereka menerima? Jawab pertanyaan saya, jangan khotbah. Ini saya mau menjawab pertanyaan Bapak. Apakah mereka menerima ketika Yesus datang kepada Bani Israel? Apakah Bani Israel menerima? Jujur aja, Yang saya Pak. tanya, Tidak. Jawab Kan ini. gitu. Yang saya tanya, dengar dulu cuma jangan salah ngomong. Ya. Yang saya tanya, apakah Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak Ya. tahu akibat ada peristiwa penyelipan karena ada diserupakan dengan Isa? Apa enggak tidak tahu? Akibatnya Tahu. apa? Kalau tahu, Tahu. memang Akan ada orang yang beriman, akibatnya? Apa akan akibatnya? ada orang yang beriman, dan akan ada orang yang menjadi kafir. Gitu. Tahu Allah itu. Apa akibatnya? Tahu. Ada itu. Ada peristiwa. Akibatnya ada yang kafir, ada yang beriman. Kan gitu, Pak. Udah aku jawab kan. Akibatnya ada orang Kristen mengakui bahwa yang tersabi adalah Yesus. Nah, kenapa orang Kristen itu menzalimi diri Itu mereka masalahnya Allah. kepada hal yang tidak benar? Timbul kami karena Loh, kok bisa karena kayak kehendak begitu? Allah. Oh, Kok bisa kayak begitu? Kalau itu yang Anda jadikan dasar, Allah itu kenapa yang salah. Allah? Kenapa itu salah. Allah? Dengar, kalau itu yang Anda jadikan alasan, kenapa Allah tidak membatalkan dan tidak menghalangi ada makan buah ilmu pengetahuan sehingga manusia Apa yang saya keturunannya menjadi Ada orang menanggung yang dosa? Kenapa? Kan penipu sama namanya, penipu. Loh. Kami kira mamanya, bapaknya Berarti- atau mengira bahwa Yesus itu mati padahal orang lain ditangisi, dikuburkan, disalibkan Bapak. di sana. Banyak tertipu. Bapak, Berarti Allah itu maksudnya apa? Pelajaran apa bisa diambil dari situ? Kan tidak ada penipuan itu. berarti Banyak kalau orang Bapak yang- menjadikan dasar banyak kayak dia ada orang Kristen. begitu, Aduh. saya yang awam ini pun bisa mengatakan hal yang sama. Makanya saya bilang, Karena Allah kenapa? jahat itu, menipu. Gini dong, Kami kira berarti yang mati menipu adalah itu Yesus, siapa? padahal bukan. Kan gimana itu? Gara-gara itulah saya menyembah Yesus, berterima kasih. Kan? Gara-gara Sekarang itulah. Anda mengatakan yang menipu adalah Allah, Nah, kata iya. Anda. Allah menipu. Nah, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu dulu? Karena saya butuh hidup kekal. Dia bisa datang menjemput saya ke surga. Itu makanya saya Loh, sembah. Bukan itu karena- pelacur bisa masuk ke dalam surga. Pemungut cukai bisa masuk ke dalam surga tidak nyembah Yesus? Bisa, Kok memang bisa? berdosa semua. Orang berdosa masuk surga, orang berdosa masuk Nah, surga. terus kenapa mereka bisa selamat? Kenapa mereka bisa langsung masuk ke surga? Sementara mereka adalah pelacur. Ada pertobatan. Kenapa, Pak? Mana? Bertobatlah. Melakukan Pertobatan gimana? Ketika penyaliban terjadi, Bapak, ketika penyaliban terjadi di kitab Anda dalam kitab Lukas, kuburan terbuka dan bangkit orang-orang kudus. Kenapa mereka bangkit sementara mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Biarlah Kok bisa? ceritanya. Yang penting saya tidak mau ke sana, lari kamu ke sana. Kenapa Allah ini? Nah, itu dia makanya menipu dulu? jangan Kenapa lari menuduh ke sana? Allah penipu, Jadi, karena yang Allah menipu itu itu adalah Anda. jelas Anda jelas. yang menipu diri Anda sendiri. Allah menipu. Allah sudah menerangkan Dia di pikir Yesus Allah mati. sudah Padahal menerangkan. bukan. Bukan kitab menipu, Anda bukan juga menipu. menerangkan Makanya Yesus itu saya- tidak mati, saya ngomong tapi sendiri, Anda kamu. tetap menyembah Yesus, kan begitu. Ya, saya menyembah dia karena dia kebutuhan saya ada sama dia. Dia Saya apa? menghormat kamu. Karena dia apa? Iya. Jadi karena ada kebutuhan saya Nah. dari dia. Berarti yang menipu adalah Anda sendiri, nipu diri Anda. Biar omong apapun, terserah kamu apa menipu saya. Tapi Allahmu jelas menipu orang-orang Yahudi, saudara-saudara Yesus. Ya nggak bisa Ya, dong, iyalah. nggak Dia bisa. pikir itu Yesus Di yang sinilah mati. kesalahan Anda. Di sini Dia kesalahan ambil Anda. kerjaan. Satu, Dia kerjaan apa namanya? satu. Alah, Yesus mengaku sebagai Nabi, Mesias yang diutus kepada Bani Israel. biarlah memang dia nabi. Ya Saya kan? dia nabi. Anda bukan Bani Dia Israel. manusia, mengenai manusia. Kenapa Anda mengimani? Iya. Ya iyalah, karena dia Coba. mampu memberi hidup kekal. Karena dia Nah, berarti yang menipu siapa? Loh, Yang menipu diri sendiri siapa? Yesus Kenapa akan jadi Allah yang disalahkan? Aku akan datang menjemput kamu. Apalagi? Makanya terima kasih Tuhan. Kamu Ya, siapa di situ? Kristen. Iyalah. Yang dikatakan kamu di situ Iya. Kristen gitu. Iyalah.
Emang Kristen pengikut Yesus? Iyalah. Emang Kristen pengikut Yesus? Iya, dia pengikutnya. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Pengikutnya Yesus itu Bani Israel. Kok Kristen? 10 perintahnya itu tandanya pengikut dia. Karena dia sudah. Dari mana Anda mengikuti? Dengar, Pak Lamsen. Dengar, Pak Lamsen. Hukum Torah yang pertama, jangan ada ilah lain selain Hasem. Iya. Kenapa Anda menyembah Yesus? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itulah karena dia. Nah ini yang aku bilang, nenekmu kiper, gigimu itu rontok semua nanti kalau lama-lama. Dia itu bukan manusia. Jangan ada ilah lain selain Hasem. Kau gantikan dengan Yesus. Sekarang siapa yang menipu? Dia bukan manusia biasa karena dia bisa beri hidup. Dia bukan manusia biasa. Dia mengangkat saya ke surga. Kamu tuduh Allah penipu. Sementara nyata bahwa jangan ada sembahan lain di hadapanku. Itu kata Hasem. Kenapa kau gantikan dengan Yesus? Ya enggak apa-apa. Tidak ada karena dia bisa berhidup kekal. Enggak apa-apa pula. Terus kau tuduh Allah yang penipu. Nyata-nyata kau yang nipu diri kau sendiri. Kamu yang menggali kuburan, kamu yang menggali lubang, kau tuduh orang. Karena Yesus mengangkat saya ke surga, itu keinginan saya. Tidak bagus begitu, Pak Lamsen. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu penipu. Bahkan saya mengatakan saya imani dia. Nah sekarang kau mengatakan kasih ilmu, hukum utama kami adalah kasih. Kasih apa yang kau jajankan? Kok Allah kau katakan penipu? Sementara kamu terciduk menyangkal Yesus sebagai Mesias. Kau katakan dia adalah Hasem itu sendiri. Terus Hasem mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau sangkal juga. Kau bikin ilah baru dari manusia. Apa katamu? Berarti kamu itu antikristus. Karena kau menyangkal Yesus juga menyangkal Bapa. Antikristus kayak apa kayak saya itu tidak masalah. Yang penting Yesus bisa mengangkat saya ke surga. Itu keinginan saya. Di mana Yesus mengatakan mengangkat orang Kristen Yahudi ke surga? Di mana? Aduh. Jadi yang menipu itu, yang penipu itu adalah Anda. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Yesus mengaku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Anda mengaku mau dijemput. Yang ada, Kristen itu akan diusir. Dikatai pembuat kejahatan. Gitu Pak Lamsen. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan dia. Nah, coba. Ya. Sudah kacau seperti ini. Kalau gini kacau. Saya tidak mau yang makanya Bapak, kalau Anda sudah membohongi diri Anda, jangan bohongi orang lain gitu. Ya. Tidak bagus. Membohongi diri sendiri, jangan juga membohongi orang lain gitu loh Pak Lamsen, ya. Pak Lamsen ya. Ya tidak mau seperti kamu cuma. Ya silakan. Pak Lamsen silakan, jangan lupa cebok air satu sendok, ya Pak. Guru apa kamu? Jangan dulu keluar Pak Lamsen. Bapak yang membohongi saya gimana sih? Saya disalah-salahin. Hanya percaya kitab saya tapi nggak percaya ajarannya. Kamu rubah-rubah. Saya percaya kitab Anda adalah kitab yang menceritakan dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang. Iya. Tapi saya tidak percaya kalau kitab Anda itu adalah kalamullah. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau kitab Anda itu firman Allah. Iya, makanya jangan. Kenapa kamu paksa saya harus benar mengikuti itu? Artinya kan ajarannya tidak benar. Ajaran kitab saya kan. Kalau saya sudah mengatakan saya ini awam, tapi saya kritis, saya bisa menggunduli Anda. Apa? Terbukti Anda keciduk. Anda keciduk menyangkal Yesus. Anda juga keciduk menyangkal Bapa. Berarti Anda antikristus, kan gitu. Ini lagi-laginya teman Islam ini ya. Alkitab saya tidak benar beritanya, tapi saya disalahkan kepada berita yang tidak benar. Karena Anda menyelewengkan ajaran kitab Anda sendiri, kan lucu Anda ini. Anda yang menafsirkan dan menyalah-nyalahkan kitab Anda sendiri. Anda yang merubah. Saya tunjukkan Matius 19 apa syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Diuraikan semua di sana. Tidak ada poin yang menyembah Yesus. Anda rubah menyembah Yesus dengan catatan Hasem itu adalah Yesus sendiri. Aduh, Bapak. Kurangi berbohong ya, Pak Lamsen ya. Maaf, saya menurut Pak Lamsen. Seperti saya tidak mau. Iya, silakan. Ya. Jangan sampai Anda mati di dalam kebohongan, Pak. Saya tidak mau. Seperti bertobat, Pak, bertobat. Ya. Jangan selalu mengajarkan kebohongan, ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Iya. Selamat siang, Saudara Carol. Sebentar, Bang Karol. Sebentar. Saya mau meluruskan tadi sedikit aja pernyataan dari Pak Lamsen yang mengatakan kalau
hanya Yesus yang datang dari surga. Tidak ada manusia yang lain. Sementara kita ini sejalan ya, beriringan. Yang dua manusia yang dari surga itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu fakta. Kita sejalan, seiring di situ. Lamsen bilang katanya tidak ada sama sekali manusia yang berasal dari surga. Buktinya Ya, Nabi Adam sama Siti namanya Hawa kumpul. dari mana itu? Bahkan ketika Nabi Adam itu diturunkan, kami itu literasi kami lengkap. Nabi Adam diturunkan di kaki bukit Himalaya di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, sementara iblis Allah turunkan di Basroh. Kami lengkap semua literasi itu. Semua itu dari surga. Dan Bang Juma sudah mengatakan berapa kali ya, 1 titik iota pun tidak akan pernah aku hilangkan dari hukum Taurat selama dunia ini belum runtuh. Nah, sementara orang-orang Kristen 1 titik iota pun tidak ada yang dilaksanakan. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Betapa sombongnya Pak Lamsen itu. Sudah mengaku kalah, sudah mengakui kalah, sudah mengakui salah, tapi dia sombong tidak mau menerima yang namanya Al-Quran. Nah, inilah sombongnya orang. Jangan sombong Pak Lamsen, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong Pak Lamsen, di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Anjir, jadi lapar gua. Iya, lapar juga ini. Jadi Oke, Al-Maidah 8, janganlah karena kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. berlaku Yang adil. saya Ya, sempat betul, tanyakan betul. di sini kaum ini, mungkin kaum saya terus terang kaum saya pemahaman saya tentang kaum ini saya perluas sepertinya ya. Saya sebenarnya sudah sedikit merasa bahwa kaum di sini lebih kepada kita ya, sesama manusia. Tetapi saya sepertinya memperluas kaum ini karena saya melihat sudah terjadi pembatasan. Ada yang dipandang sebagai yang domestik, ada yang bukan domestik, ada yang disayang, ada yang hanya ya diperlakukan tidak bahkan yang mengatakan mencintai, mengasihi, maka justru mereka yang mengeksploitasi ya. Ya, katakan bilang jangan mengharamkan harus mengasihi, tapi justru mengasihi maka mereka mengeksploitasi, memakai dengan sewenang-wenang. Iya. Ya, itu saya tentang kaum ini. Monggo ditanggapi. Iya, jadi kalau maksud daripada kaum ini adalah golongan gitu ya, sekelompok orang. Jadi di dalam pemahaman kami umat Islam bahwa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada, ya itu dikatakan syuhada bil qist. Lalu diterangkan wala, ini perintah penekanan. Ya jarimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi seruannya kepada umat Islam, wahai umat Islam, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Dan di sini jelas umat Islam itu pun diperintah oleh Allah menjadi saksi dengan adil. Lalu penekanannya, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Itu keindahan Islam itu di situ. Jadi keadilan itu harus dijunjung tinggi. Meskipun kita benci karena iman atau karena ada kesalahan, tapi yang namanya adil harus kudu menjadi koridor di dalam berhubungan sesama manusia. Jadi golongan yang dimaksud di sini, kaum yang dimaksud di sini adalah sekelompok makhluk. Ya, berlaku adil lah, itu perintahnya oleh Allah. Jadi kami oleh Allah diperintahkan ta'adilu, harus adil. Itu perintah. Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi umat Islam itu harus adil. Nah, kaum yang dimaksud di sini, sahabatku, berdasarkan dengan
berdasarkan dengan ilmu tafsir, orang-orang yang kufur, ya, dan siapapun yang mendorong kemudian umat Islam untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Nah, maka umat Islam ini harus berlaku adil kepada mereka yang membenci Islam, yang nggak suka Islam, yang memusuhi Islam. Islam menggariskan harus berlaku adil. Makanya dikatakan, jangan karena kebencianmu, wala tajrimannakum sana'anu qaumi ala Allah ta'dilun. Jangan karena kamu benci, ya, lalu kemudian kamu tidak menegakkan keadilan itu. Ya, ini bentuk daripada implementasi dalam kehidupan bernegara di dalam asas Islam atau bentuk khilafah, ya, pemerintahan Islam, itu kepada siapapun harus berlaku adil. Kepada siapapun harus berlaku adil. Mendudukkan sesuatu itu dengan konsep yang sebenarnya. Tidak boleh curang, tidak boleh ada kelicikan di situ, meskipun beda keyakinan. Seperti itu, Bang Carol, yang dimaksud dengan ayat ini. Baik, jadi terima kasih, fix jelas ya bahwa kaum ini memang sesama manusia. Memang mohon maaf, awalnya kaum ini saya sebenarnya jadi luas ya dalam pemahaman saya, pandangan saya sebelumnya. Karena saya juga melihat banyak kawan-kawan mengatakan, kawan-kawan Kristen saya mengatakan sepertinya mereka tidak tahu, ya, tidak menerima kegunaan atau apa ini dari orang-orang tidak menerima jasa dari babi. Mereka menganggap jasa dari babi salah satunya adalah karena dimangsa. Nah, karena itu saya melihat kaum ini sebagai satu yang sangat luas. Tapi kalau sudah dijelaskan tadi fix ada makna sempit, ya saya menerimanya. Dan ya saya tidak setuju sih dengan yang seperti yang saya dengar sebelumnya tentang jasa-jasa itu. Karena jasa bagi mereka ya karena mereka bisa menikmati kedagingan, itu saja. Oke, terima kasih. Ini Bang Karol, begini. Ini kita itu kan sebagai manusia itu kan bisa yang namanya berlaku adil, tetapi kita tidak bisa yang namanya maha adil. Tidak bisa. Konon yang namanya pengadilan ada di mana-mana. Tetapi keadilan sangat sulit untuk ditegakkan gitu kan. Maksud dari ayat ini sepertinya Bang Karol itu sudah paham gitu kan, adil itu seperti apa. Contoh kita harus membela yang kalau misalkan deh ya, Bang Juma melakukan kesalahan, berseteru dengan Bang Karol. Kami umat muslim akan tetap berlaku adil. Andaikan Bang Juma itu yang salah, kami akan salahkan. Andaikan Bang Karol itu yang benar, kami akan membenarkan. Itu kami harus, nggak boleh kami ngelihat karena Bang Juma itu seorang gurunda, seorang ulama besar, terus kami harus bersikap tidak adil sama Bang Karol. Oh, nggak bisa. Kalau muslim tidak bisa seperti itu, Bang Karol. Muslim itu harus adil. Tetapi yang namanya adil tidak selalu sama. Ada lagi nanti pembahasannya luas itu ya, seperti surga gitu kan. Allah itu maha adil. Apa mungkin seorang Mahadewa, seorang Bang Juma bisa surganya sejajar dengan Nabi Muhammad SAW? Mimpi, nggak mungkin. Tidak mungkin sama gitu surga kami. Perjuangan kami tidak ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi Muhammad. Jadi yang namanya adil tidak selalu harus sama. Paham nggak Bang Karol di situ? Ya, sedikit saya tambahkan, Mahadewa. Zaman Rasulullah, ya, pada zaman Rasulullah terjadi diadili oleh Rasulullah antara Ali menantunya dan sepupunya juga melawan satu suku yang bukan muslim. Ini yang jadi hakimnya adalah Rasulullah. Siapa yang menang waktu itu? Yahudi yang menang. Jadi disitulah bahwa kalau kita mau lihat secara bahwa Ali itu siapa? Suaminya Fatimah. Siapa itu Fatimah? Anaknya Rasulullah. Lawannya siapa? Non-muslim, Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Yang menang di pengadilan adalah Yahudi. Itulah
salah satu contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW, keadilan dalam pengadilan. Yang kedua, Rasulullah dalam memimpin Madinah, siapa yang memusuhi kafir zimmi, tahu kafir zimmi? Artinya orang-orang non-muslim yang hidup bersahabat dengan muslim di Madinah, maka dia adalah musuh saya. Gitu. Jadi tidak bisa bahwa orang-orang yang hidup berdampingan dengan damai dengan umat Islam harus sama hak dan kewajibannya di Madinah. Seperti itulah keadilan. Tidak boleh dibeda-bedakan bahwa dia non-muslim, dia muslim, aturan tetap aturan. Seandainya Fatimah pun yang bersalah, maka niscaya saya akan potong tangannya. Seperti itulah keadilan dalam konsep bahwa jangan karena kebencian sehingga tidak mampu lagi berlaku adil. Banyak contoh-contoh yang diceritakan oleh Rasulullah yang bisa jadikan dasar dalam mengadopsi ayat yang Karel bawakan. Terima kasih. Ceritain juga Pak, kalau bisa yang mengenai masalah Nabi Muhammad dituduh mencuri unta. Ada itu. Itu betapa adilnya Islam di situ. Luar biasa itu. Jadi ada orang juga datang untuk menagih utang yang belum waktunya. Sehingga Umar ibnu Khattab itu berdiri mau penggal, tetapi Rasulullah langsung berdiri, Umar jangan, biarkan saja, bayarlah utang saya. Walaupun belum sampai waktunya, karena memang mau menguji kesabaran Rasulullah. Tetapi apa dampak daripada keadilan itu? Akhirnya orang itu bersyahadat. Karena keadilan Islam, kehadiran umat Islam dalam menjalankan akhlaknya Islam itulah sehingga orang-orang taat dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhlaknya itu Mahadewa. Bang, tabe guruku. Sasuma. Iya kan, alhamdulillah, masya Allah. Saya kira kita cukupkan dulu ya. Saya minta maaf saja ya kalau saya agak ada kalimat atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Juma, boleh nanya sedikit nggak Bang? Ada mualaf yang menanyakan ke Dewa mengenai masalah ini mah di luar konteks aja ya. Dia kan menanyakan mengenai masalah apa? Dia mualaf, dia seorang mualaf gitu kan. Dia percaya, dia yakin bahwa seorang mualaf itu lahir kembali, fitrah kembali, suci kembali. Nah dia yang ditanyakan sama dia, apakah hutang yang lama itu bagaimana? Hutangnya, kita bicara hutang yang tetap dibayar. Oh gitu, nggak kirain dia. Oh kalau utang berarti bersih juga ya Bang Dewa? Waduh, Dewa nggak tahu. Nanti Dewa tanyakan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Yang dimaksud itu kesalahan kehilafannya yang terkait dengan akidahnya yang diampuni. Mengenai utang masa diampuni juga gitu. Masa dihapuskan, enak kali. Nggak berani jawab, takut juga gitu kan. Takut salah jawab, mendingan tanyain dulu aja. Ya udah, nanti orang berbondong-bondong semua mualaf karena banyak utang. Masuk Islam utangnya 2 miliar. Langsung mualaf lu. Enak kali. Ya benar. Siap. Ya sudah, itu aja deh. Jadi tetap utang, cuman yang dihapuskan itu dosa-dosa yang sebelumnya yang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Gerunda. Iya, benar kan dah. Kita sudahi kan dah. Kita mau sholat Jumat. Saya juga minta mau tolong ditutup kan dah. Bagus kalau kita yang tutup, indah kali. Ya, silakan. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara. Indah Kores, antum mulai nakal ya sekarang ya, awas. Ya, lanjutkan dah. Di mana saja berada, semoga perbincangan kita pada hari ini nggak ngangkat aku telepon. Oh, lanjut, Ustaz. Mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada pendengar juga mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Yang pasti bahwa kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada salah datangnya dari kami sendiri. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nelpon. Kali aku telepon tadi malam sama tadi pagi nggak diangkat. Aduh Gurunda ini, aku mulai Biasalah, abangmu ini kalau lagi serius. Ada apa rupanya, Dek? Ada kangen kamu. Masalah. Bukan masalah ya? Iya sih masalah. Enggak masalah.